Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Sumbar Time dimanapun berada. Hari ini Ihsan sudah berada di Nagari Situjua Batua. Dan pada episode kali ini Ihsan akan bertemu seorang tokoh yang inspiratif, yaitu sosok pemimpin yang ada di Nagari Situjua Batua ini, yaitu Bapak Wali Nagari dari Situjua Batua. Dan Dunsana, seperti yang kita ketahui, kami sudah dapat info bahwasanya Nagari Situjua Batua ini merupakan nagari yang luar biasa, di mana untuk perangkat yang ada di dalam ini bisa melayani masyarakat selama 24 jam. Penasaran seperti apa perbincangan Ihsan di dalam? Yuk, ikuti saja kami di Caritoloma. Dan sedikit informasi lagi di sana Caritoloma, Nagari Situjua Batua ini memiliki kotak saran di setiap jorongnya. Dan uniknya, setiap kotak saran yang ada tidak pernah berisi. Sabana Babayu, ikuti Ihsan terus di Caritoloma. Dunsana Caritoloma, saat ini Ihsan sudah bersama seorang tokoh yang inspiratif yang akan berbincang dengan kita, yaitu Bapak Don Veski Datua Tan Marajo, yaitu sebagai Wali Nagari Situjua Batua. Dan sebelum kita masuk ke topik utama nanti, Pak, mungkin sebelum kita lanjut nanti, mungkin bisa jelaskan sedikit profil dari Bapak, Pak. Ya, terima kasih Ananda dari Sumbar Time. Ya, Pak. Jadi nama kita Don Veski Datuk Tan Marajo. Terus kita jadi Wali Nagari tahun 2006 sampai 2008. 2006. PJS Nagari. Oke, Pak. Kemudian diadakan pemilihan secara langsung tahun 2008 bulan Juni, kita terpilih jadi Wali Nagari periode 2008-2014. Kemudian tahun 2011 kita mundur dari Wali Nagari Situjua Batua. Oke. Karena keinginan sendiri istirahat selama 7 tahun. 7 tahun, Pak. 2018 disuruh lagi oleh masyarakat Situjua Batua. Dipercaya lagi ya, Pak, ya? Untuk mencalonkan diri dan kemudian kita ikut. Alhamdulillah kita terpilih secara mayoritas dalam pemilihan Wali Nagari 2018 dan dilantik tanggal 27 April tahun 2018. Oke, berarti Bapak Bupati Kota. per 2018 sudah 3 tahun sampai saat ini ya, Pak, ya. Dan Dunsana Caritoloma, kita sudah sering mendengar informasi yang luar biasa tentang Nagari Situjua Batua ini. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit, Pak, apa saja program-program dan juga prestasi yang sudah dicapai oleh Nagari ini, Pak. Program Nagari Situjua Batua yang pertama kita adalah melayani masyarakat. Oke. Melayani tanpa dibeda-bedakan status. Jadi pelayanan ke masyarakat diberikan secara maksimal. Yang kedua, kita melakukan secara transparansi. Transparansi ya, Pak, ya. Yang ketiga, kita melakukan lompat-lompatan kreativitas inovasi. Ya. Yang keempat, kita melakukan pemerintahan negari dengan tegas dan menegakkan regulasi yang telah ditetapkan secara bersama oleh komponen masyarakat. Oke. Berarti ada 4 segmen tadi, Pak. Ada 4 segmen, ya. Yang pertama itu pelayanan, Pak. Kira-kira apa saja sih pelayanan yang bisa diterima masyarakat di kantor Wali Nagari ini, Pak? Pelayanan masyarakat, setiap urusan dipermudah. Oke. Pernah persulit sesuai dengan regulasi dan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oke, Pak. Ya, bentuk pelayanannya ialah pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan. Setiap masyarakat yang tidak mampu, setiap tahun kita anggarkan. Mulai 2018 sampai sekarang kita anggarkan untuk pendidikan masyarakat yang tidak mampu, baik itu yang membutuhkan sepatu, tas, baju, dan kita anggarkan juga untuk pendidikan beasiswa. Beasiswa Bagi mahasiswa dan siswa yang berprestasi maupun yang tidak mampu di negara Situjua Batua. Yang ketiga adalah memberi pelayanan kesehatan. Jadi masyarakat tidak ada yang tidak berobat ya. Jadi itu kerjasama antara lembaga-lembaga negari dan tenaga medis dari puskesmas dan bidan desa
Dinas Kesihatan Kabupaten. Dan itu kita mengutamakan adalah untuk kesihatan, ada stunting ya, ada sanitasinya, dan nagari bersih, Nagari bebas bersih. sampah. Oke. Ya. Berarti sudah banyak program dalam bentuk pelayanan ya Pak. Nanti kita akan masuk di bagian nagari bersih. Ya. Nanti kita sudah menyiapkan pertanyaannya Pak. Namun sebelum itu kira-kira bentuk transparansi yang dimiliki oleh wali negara ini apa Bentuk Pak? transparansi Di kenagarian. Bentuk transparansi, terima kasih Anda. Transparansi ya, kita melakukan setiap kegiatan sekecil apapun, sebesar apapun, kita lakukan secara terbuka. Oke. Dan semua kita lakukan secara memberikan informasi kepada masyarakat. Oke. Baik informasi melalui edaran setiap minggu, kita bagikan melalui kepala jorong setiap kakak, Oke. dan ditempelkan di tempat fasilitas umum. Oh, Kemudian transparansinya kita lakukan terhadap lembaga negari dan seluruh unsur yang ada di negara Sebatua. Dan yang paling menariknya adalah setiap kegiatan di negara Sebatua, baik itu di pertanian, di masjid, di sekolah, setiap tahun harus dilaporkan kepada Bentang Negari. Itu bagian daripada transparansi. Oke. Kebetulan dalam transparansi kita 2 besar di Sumatera Barat. 2 besar di Sumatera Barat dan itu sudah diakui Pak Diakui oleh pemerintah Sumatera Barat. pemerintah Sumatera Barat. Oke, luar biasa di sana Carito Loma. Dan kita juga pernah mendengar Pak, bahwasanya Nagari Situjuah ini diangkat sebagai nagari adat, nagari absar, dan juga nagari sadar hukum yang tadi oleh Polda Sumbar. Kira-kira itu ceritanya gimana Pak? Sebatua mempunyai yudikatifnya negari. Oke. Yudikatif adalah lembaga adat negari yang terdiri daripada pucuk adat, kepala suku, tua kampung, bungus tangkai, nenek mama, ulu andiko, alim ulama, cerdik pandai, PKK Bondo Kandung. Oke. Itu disebut lembaga adat negari. Itu Lembaga adat yudikatifnya negari. Dan itu diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Oke. Jadi setiap kegiatan yang ada di negari itu prosesnya melalui adat, diselesaikan secara adat. Jadi kalau adat itu adalah hal yudikatif yang memelihara apapun yang terjadi di negari. Kalau kita selaku wali negari bersama BAMUS adalah pemerintah nagari ya. Pemerintah nagari, iya betul Pak. Terus ada legislatifnya nagari ya, BAMUS. Bamus. Jadi 3 komponen inilah yang kompak melakukan bersama tokoh-tokoh masyarakat, mama, alim ulama, cerdik pandai, PKK, Bondo Kandung, perantau. Sehingga negeri Seubatu adatnya diakui dan dipatuhi sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Dia kegiatan adat itu sangat diakui oleh masyarakat. Kegiatan sampai sekarang masih tetap berjalan, baik itu sumbangsalanya, kegiatan adat istiadatnya, kegiatan adat bajanya naik patanggu turun. Iya Pak. Sehingga disebutlah kerapatan Balenan Tua Nagari Sebatua. Pas di depan kita beri, belakang itu adalah Balenan Tua, Balenan Tua. rapat nenek mama Oke. Nagari Sebatua di sini. Berarti apapun misalnya kejadian ataupun kendala permasalahan yang ada di negara ini bisa langsung diselesaikan oleh kenagarian, oleh adat. Tidak harus misalnya langsung mulu-mulu ke polisi, masih bisa diselesaikan di sini, kita selesaikan di sini. Nah, yang lebih hebatnya kita mempunyai peradilan adat. Oke, peradilan adatnya ada juga Pak? Ada. Peradilan adat adalah sebangsa semacam jaksanya, tim pemeriksa. Setiap ada kejadian yang menerpa anak nagari Seubatu. Oke. Baik itu sumasalah, saku-pusaku, dagu-dagi, yang lainnya itu ya. Dan itu pun sampai sekarang diakui dan dipatuhi. Setiap keputusan berlaku. Yang istimewanya lembaga adat negeri Seubatu mempunyai 3 hukum. Yang pertama ada hukum kaki ure yang paling berat ya. Yang kedua ada hukum kabung batang, yang menengah. Yang ketiga ada hukum adat pangkil pucuk. Oke, bisa jelaskan yang ketiga itu Pak? Pangkil pucuk adalah terjadi sumbangsalah, pelanggaran tepiring, tidak pidana ringan. Itu didendakan pangkil pucuk ya. Oke. Kalau udah menengah itu kabung batang. Kabung batang. Permasalahannya itu didenda sekitar 1,5 pikul. Oke. Kalau pangkil pucuk 1,5 pikul. Kalau kalau kaki ure itu didenda 3 pikul. 3 pikul ya. Itu berlaku bagi seluruh masyarakat Seubatu. Oke. Sampai sekarang. Berarti istilahnya mohon maaf Pak, Ihsan bisa bilang Situjuah Batu ini punya kenegaraannya sendiri. Punya negara. Iya. Dia punya yudikatifnya, legislatifnya, dan lengkap di sini apapun masalahnya bisa langsung diselesaikan ke kenagarian oleh adat. Oleh adat. Oke, dan sana Carito Loma memang loma sekali pembicaraan Ihsan bersama Pak Datua. Nah, mungkin kita masuk sedikit kepada hal-hal yang agak nyeleneh
Yaitu Pak, Ihsan pernah dengar Situ Juah Batua ini dianggap sebagai nagari juara tanpa mahkota. Nah, itu maksudnya gimana Pak? Itu luar biasa. Itu cuma bagian intermezzo wali negari ya. Oke. Karena lomba nagari atau lomba-lomba apalah yang dilakukan di Sumatera Barat ya. Tapi Situ Batua tidak pernah menjadi juara 1. Oke. Lomba nagari berprestasi tahun 2007 kita cuma 3 besar. Ya. Kemudian sebelum itu 2003 ketika Gubernur Pak Zainal Bakar, kita juga cuma nomor 3. Ketika Pak Gamawan Fauzi kita tetap nomor 3 juga. Nomor 3 nagari juga. berprestasi. Kemudian tahun kemarin sekarang Pak Mayildi Pak Gubernurnya kita juga 3 besar. 3 besar. Jadi Situ Batua tidak pernah menjadi pemuncak. Tetapi itu kita beri juara tanpa mahkota. Maksudnya di sini kegiatan Situ Batua tetap langgeng. Iya Pak. Bukan sesaat. Betul. Bukan karena lomba, bukan karena ada apanya, karena ini tumbuh dari bawah ya. Oke. Baik itu gurunya, baik itu adatnya, baik transparansinya, baik partisipasinya, baik kekompakan masyarakatnya. Baik lembaga adat, Bamus, PKK, Bulu Kandung, dan semua unsur, elemen bersatu padu. Inilah kelebihan Situ Batua. Oke, hebat sekali Situ Juah Batua ini Pak. Tadi berbicara tentang Goro, Pak sudah lumayan sering menyeleneh tentang Goro. Mungkin bisa jelaskan sendiri Pak, apakah ada kegiatan Goro yang dilakukan di sini setiap minggunya atau gimana Pak? Jadi di Situ Batua itulah setiap kegiatan ada regulasi. Oke. Kita mempunyai peraturan nagari, di bawah peraturan nagari mempunyai peraturan wali negari. Di bawah itu kita mempunyai surat keputusan wali negari ya. Oke. Kalau untuk goro ada 4 macam. Yang pertama ada goro wajib bergilir per jorong. Ya Nanda ya, per jorong. Per jorong. Sekali 40 hari. Oke. Jadi ada 6 jorong di sini, jorong tengah, jorong koto, kubang bungku, tepi, jorong bumbung, jorong lakung. Bergilir setiap hari Jumat. Waktunya 30 menit. 30 menit. Masyarakat jorong tumpah ruah keluar. Dan yang dikerjakan itu sangat panjang, ya sangat luas. Jadi partisipasi masyarakat sangat tinggi. Tidak ada yang tidak hadir. Kalau tidak ada cukup permisi saja kepada kepala jorongnya. Oke. Terus ada guru rutin setiap hari Minggu selama 20 menit. Selama 20 menit. Berarti nggak lama-lama ya Pak Nggak ya? lama, sebentar. Ini dilakukan oleh PKK, Bulu Kandung, Kader Yandu, Kader KB ya. Untuk membersihkan pekarangan rumah, membersihkan sampah, lingkungan, fasilitas umum. Oke. Yang ketiga ada guru khusus. Guru khusus dilakukan 2,5 jam, dihadiri oleh seluruh masyarakat Nagari Situ Batua di suatu titik untuk membuka akses jalan. Oke. Kebetulan kemarin kita lakukan di Jorong Lakung sepanjang 700 meter, 2,5 jam. Nilai kerja, tenaga, materi itu lebih kurang 700 juta. 700 juta. Ya Nanda ya. Ya, Pak. Yang terakhir goro istimewa. Goro istimewa. Ini goro hari besar nasional, hari besar Islam dan lain-lainnya itu. Berarti tanggal-tanggal penting lah istilahnya Pak ya. Termasuk peristiwa 17 Agustus, 10 November, hari besar kelahiran Nabi Muhammad ya, Ya, Pak. hari hijrahnya dan Jadi yang lainnya. semua tanggal penting itu akan diadakan acara Ya, goronya Pak? ada goronya. Oke. Bicara tentang goro ini juga Pak, kira-kira sudah berapa lama berjalan ini Pak? Ini yang sangat luar biasa Nanda, sudah lama 3,5 tahun. Sudah 3,5 tahun. Tidak pernah jeda. Konsisten. Konsisten. Ini yang sangat. Dan sepertinya baru Situ Juah Batua ya Pak ya? Yang Ya, konsisten dengan ini. kalau kita rasa mungkin di Sumatera Barat baru Situ Batua baru. Oke. Yang konsisten. Kan Anda lihat sendiri ya, nagarinya bersih, bebas sampah ya. Ya. Itu. Ya, emang Dunsana Cerita Lama tadi Ihsan juga sudah berjalan di sekitaran dari kantor Wali Negara ini. Memang dilihat di lingkungannya ini cukup bersih dan sangat ramah lingkungan. Dalam arti kata tidak ada satupun sampah yang berserakan. Ini bukan muluk-muluk. Nanti bisa kita lihat cuplikannya. Dan ini tanpa persiapan harus dibersih-bersihkan oleh pihak dari kenagarian. Nah, ini memang pure dari masyarakatnya yang sudah tertanam dari awal ya Pak ya. Iya. Karena kegiatan goro setiap minggu, juga per bulannya juga ada, dan ini sangat luar biasa. Pak, selain goro apa saja kegiatan rutinnya lagi Pak? Kegiatan rutin lain kita adakan di sini masalah COVID. Covid, oke. COVID kita tetap konsisten mulai dari Maret 2020 sampai sekarang. Udah lebih kurang 1,5 tahun. Oke. Jadi COVID adalah masalah dunia, pandemi yang melanda seluruh negara, seluruh masyarakat Indonesia.
Kalau masalah pandemi kita sudah letih, sudah capek ya. Nah, Iya, Pak. semua dibatasi ya. Jadi kalau masalah pandemi kita ada mempunyai tim satuan gugus di Nagari, tim pembunuh di Jorong, tim pemakam kuburan ya. Dan kegiatan ini kita lakukan kembali secara transparan. Dan ini langsung biayanya dibiayai melalui APBN Nagari, ditransfer dari pusat sampai ke kas Nagari. Oke. Untuk penanggulangan COVID untuk tahun 2021 minimal 8%, maksimal boleh lebih ya. Oke. Boleh lebih. Jadi Sobat Tua itu ada beberapa hal. Yang pertama, setiap hari pasar kita lakukan piket perangkat Nagari bersama Linmas, bersama petugas kebersihan, petugas pasar. Setiap masyarakat yang berjualan dengan Sobat Tua pasar Senin Sabtu diwajibkan pakai masker. Oke. Kalau tidak ada masker kita kasih ya. Terus itu bagi pedagang yang tidak mau, pengunjung masyarakat itu kita beri penyampaian secara humanis dengan sopan santun. Kemudian kalau juga tidak mau pakai masker, kita suruh keluar. Tidak dibolehkan berdagang di Negeri Sobat Tua. Itu bentuk dari ketegasan yang Bentuk tadi, ketegasan Pak. tadi, ketegasan. Terus setiap kenduri wajib melakukan protokol kesehatan. Setiap takziah melakukan protokol kesehatan. Masyarakat diminta untuk mengurangi mobilitasnya. Dan kalau COVID di Sobat Tua terkonfirmasi sebanyak 29 orang dari tahun 2020 sampai 2021. Yang 3 orang positif tapi meninggalnya di rantau ya. Oke. Dimakamkan secara COVID di kampung. Itu tidak ada menimbulkan permasalahan. Tidak pernah, tidak terjadi kegaduhan. Terus ketika terjadi yang terkonfirmasi COVID, itu diadakan tracking, kemudian diadakan tes swab. Tes swab ya, itu dibiayai oleh anggaran belanja Nagari khusus untuk COVID. Oke, berarti Jadi memang Sobat Tua yang paling tinggi realisasi penyerapan dana COVID di Kabupaten 50 Kota, bahkan Sumatera Barat. dan itu Penyerapannya secara transparan ya, di itu dilakukan, ada kegiatannya, ada dokumennya, siapa pelakunya, siapa yang melakukan, siapa dan mengapa ya. Iya, Pak. Iya, gitu. Dan regulasinya itu sudah ada. Sudah ada regulasi. Oke. Dan tadi Dunsana cerita lama, Ihsan juga sudah melihat ke dalam data itu ada mulai dari jumlah kematian baik itu COVID maupun non COVID, dan juga luar biasa di dalam sangat banyak data-data yang sepertinya sangat transparan dari kenagarian Situ Jawa Batua ini. Dan Bapak mungkin sedikit lagi pertanyaan tentang bagaimana sih kiat-kiat Bapak membuat semua aparatur yang ada di dalam bisa bekerja sepenuh hati mengikuti aturan yang ada sehingga menimbulkan prestasi tadi, Pak. Jadi kita Wali Nagari bersama perangkat bekerja dengan ikhlas, dengan kejujuran, dengan pengabdian, dengan kekompakan. Kita seluruh perangkat Nagari mempunyai fakta integritas. Fakta integritas. Jadi artinya perangkat Nagari memerlukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu pun berjalan sampai sekarang. Kalau perangkat Nagari Siau Batua sangat luar biasa kekompakannya, tetapi itu tetap kita evaluasi setiap minggu. Tidak ada masalah. Jadi karena perangkat Nagari kompak melayani dalam bentuk apapun selama 24 jam sehingga masyarakat, lembaga perantau percaya kepada pemerintah Nagari. Sehingga setiap program inovasi yang kita lakukan selalu didukung oleh lembaga-lembaga dan secara mayoritas oleh masyarakat Siau Batua. Terutama pelayanan. Yang kedua transparansi tadi. Transparannya. Yang ketiga adanya inovasi. Yang keempat ketegasan. Terus berkelanjutan. Setiap program berkelanjutan. Bukan setengah-setengah. Itulah kiat-kiatnya. Bicara tentang inovasi, Pak. Kira-kira inovasi yang sangat banyak dilakukan oleh Situ Jawa Batua ini apa saja, Pak? Terutama Nagari bersih bebas sampah. Ini udah jalan 3,5 tahun. Mungkin kita klaim ini yang Nagari yang studi banding di sini sudah banyak ya. Bagaimana bisa menciptakan bersih ya. Itulah tadi pelayanan tadi. Pelayanan yang ramah, dipermudah ya. Dan transparansi tadi. Terus kita bekerja jujur dan ikhlas. Terus yang kedua inovasi transparansi. Transparansi ini jarang dilakukan ya.
apapun ada perencanaan, ada musyawarah, ada perencanaan, ada musyawarah ya, ada musrembang, ada RKP-nya, terus ada APBN-nya dilakukan secara transparan oleh siapapun yang melakukannya. Baik itu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Itu kita lakukan. Kita umumkan dimanapun kita berada, baik itu waktu guru, baik melalui baliho dan lain-lainnya itu. Ya. Jadi apapun informasi terbaru dari negara ini masyarakat jadi tahu. Jadi tahu. Ya, Pak. Itu inovasi. Dan itu menimbulkan kepercayaan tadi, Pak. Terus inovasi guru tadi ya, itu sangat luar biasa ya. Pelayanan guru, transparansi ya. Dan ketegasan. Terus tadi. kita negari adat ya, negari pejuang, negari mandiri. Negari mandiri. Mandiri berturut-turut 2019, 2020, 2021 mandiri. Mandiri kita. Mandiri ini artinya gimana, Pak? Itu ditentukan oleh Indeks Desa Membangun. Ya, program yang kita lakukan adalah memperlakukan jam malam bagi generasi muda. Jadi mulai dari SD sampai SLTA, pelajar dilarang berkeliaran di malam hari ya. Karena itu adalah jam belajar di rumah, baik itu belajar secara daring, virtual, dan bisa melakukan kegiatan lain seperti membaca, mengaji ya, membaca Al-Quran. Terus yang kedua, diwajibkan kepada anak SD sampai SMP ikut didikan subuh di setiap jorong masing-masing. Yang ketiga, masyarakat generasi muda kita larang untuk mempergunakan knalpot racing. Nah, ya. Yang keempat, generasi muda kita larang untuk tidak mengkonsumsi, mempergunakan narkoba, narkotik, obat-obat aktif lainnya, ganja, sabu dan lainnya itu. Nah, itu adalah bagian daripada implementasi adat Basni Sarak ya. Sarak Basani Kitabullah. Terus setiap kegiatan di lembaga negara ini anggaran kita lebih kurang 2,4 miliar satu tahun dan semuanya itu dianggarkan. Baik itu munanya, lembaga adat, PKK, Bundokandu, Kader Yandu, Kader KB, semua pemuda itu dianggarkan setiap tahun. Sehingga penggunaan dana itu jelas dan bisa dirasakan oleh masyarakat, bukan sekelompok. Terutama prestasi kita salah satunya adalah patung presisi dari Kapolri yang diselarkan oleh Pak Kapolres Kota Payakumbuh dan banyak lagi prestasi yang lain. Tetapi setiap kegiatan itu pasti ada kendala. Itu adalah tantangan. Apalagi kita sebagai wali negari. Dan itu hal yang biasa. Kendalanya mungkin masyarakat untuk COVID ini awalnya mungkin tidak percaya. Kemudian begitu juga untuk guru. Dan begitu juga untuk yang lain-lainnya itu. Masyarakat pasti ada pemangkangan. Mustahil yang tidak ada ya. Tetapi secara mayoritas, karena dukungan dari lembaga adat, BAMUS, Nenek Mama, semua elemen kuat, masyarakat kemudian mematuhi secara mayoritas. Karena apa? Karena pelayanan yang bagus, karena transparansi, karena tegas tadi, ketegasan. Ditambah dengan adanya banyak inovasi. Jadi kita terima kasih. Jadi kita pesan kepada seluruh masyarakat Siawatua, terutama generasi muda. Mari kita pertahankan apa yang telah kita perdapat. Karena untuk membangun negara ini tidaklah gampang. Karena kita berada di negari pejuang, negari heroisme, patriotisme. Anak negari Setuju Batu ini banyak yang pejuang dan di sini terjadi peristiwa setuju ya, peristiwa besar. Memakan korban sebanyak 69 orang. Dasar itulah mari kita tampilkan rasa patriotisme kita, rasa kejujuran, rasa peduli, rasa memiliki, rasa tanggung jawab. Jadi itu kita minta kepada generasi muda Siawatua, mari kita pelihara apa yang telah kita lakukan secara berkelanjutan. Sehingga menjadi budaya turun-temurun di negara Siawatua. Tanpa dukungan kita bersama, tentu wali negari bersama perangkat tidak mampu. Karena wali negari bukan siapa-siapa tanpa dukungan masyarakat. Tentu inilah harapan kita kepada seluruh masyarakat Siawatua, elemen, unsur. Karena membangun gampang tapi memelihara, mempertahankan sangat sulit. Cuma itu kita pesan, mari kita bangun negara Setuju Batu secara bersama. Mudah-mudahan negara Setuju Batu tetap menuju ke arah lebih baik. Demikian analisa saya. Baik Dun
Dunsana Carituloma, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan memang banyak sekali ilmu yang bisa kita garap dari seorang Datuk Don Feki selaku Wali Nagari Situjuh Batua. Dan untuk itu Ihsan pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan apabila Dunsana ada kritik dan saran, silakan tinggalkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Jadi jangan lupa juga subscribe YouTube kita. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.